Melati kuntum tumbuh melata, sarang merebah di pohon cemara. Selamat datang kembali teman-teman. Mulai kata saya ucapkan, semoga bermanfaat dan selamat menonton. Jangan melompati video. Hai kawan-kawan, kita bertemu lagi. Terima kasih telah berkunjung. Ya, ini adalah plafon PVC dan lampu LED plafon PVC tipis, modelnya tipis ya. Jadi yang kita share kali ini adalah tentang cara pemasangannya, karena begitu banyak teman-teman khususnya bagi pemula yang menginginkan cara pemasangan lampu LED di plafon PVC. Ya, plafon PVC jika dipasangkan lampu biasa saja itu sudah tidak bagus ya, kurang baiklah. Maka demi itulah diciptakanlah atau dibuatkan oleh pabrik lampu LED seperti yang teman-teman lihat saat ini. Jika memasang lampu sembarangan di plafon PVC kurang bagus juga, walaupun PVC-nya sudah bagus, tetapi kalau lampunya kurang baik, kurang mendukung, sama aja tidak baik juga. Oke, langkah-langkah berikutnya mari kita simak dan semoga bermanfaat. Ya, ini adalah lampu LED atau lampu LED ya. Jadi bentuknya tipis seperti ini. Jadi ini yang akan kita pasangkan di plafon PVC ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangannya dulu, mari kita coba dulu di atasnya. Jadi pemasangannya nanti seperti ini kita buat jadi bentuk lupis ya. Oke, mari kita coba nyalakan dulu karena lampu belum terhubung ke listrik, kabel-kabel instalasi di atasnya ya. Kita coba lakukan pengetesan dulu hidup atau tidaknya. Nah, nanti kalau tidak hidup ya sia-sia saja dong kerjaan kita. Ya enggak, saya pun tidak mau kayak gitu ya. Awas mata silau. Straight. Itulah cahayanya. Straight, itulah cahayanya. Sangat terang dan pokoknya asik deh untuk dilihat. Inilah bentuknya, inilah yang nyangkut atau kukunya yang nyangkut di plafon PVC nantinya ya. Seperti itu dia. Iya, itulah yang menjepit ke plafon PVC nantinya. Ini kiri kanan sudah dibuat seperti ini ya. Jadi itu saja yang nyangkut di plafon PVC-nya nantinya. Mari kita memulai. Oke, pertama-tama dulu kita sambung kabel lampu ya. Jadi ini adalah sudah dipasangkan kabel instalasi, jadi sudah dilakban, kita potong dulu, kita buang dulu pembungkus tembaganya. Ya, harap dimaklumnya, saya bukanlah ahli bagian listrik, tapi sedikit-sedikit lah bisa lah ya. Itu hanya melakukan kepastian saja untuk mengecek-ngecek ya, mana tahu sudah terhubung arus, nanti nyetrum pula nanti. Harusnya memasang lampu malah dibawa ke rumah sakit. Hehe. Oke, setelah selesai pengupasan kabel, mari kita sambungkan ke kabel lampu. Ya, untuk teman-teman pemula kalian bisa membuka lampunya ya, maksudnya yang terhubung di tangan si pemegang atau entah namanya konektor atau apalah ya, saya kurang paham. Itu bisa dibuka ya agar lebih ringan. Sambungkanlah kabel lampu ke kabel instalasi di atasnya dan jangan goyang. Diusahakan penyambungan itu tidak goyang dan harus benar-benar bagus lilitannya. Ya, harap dimaklumnya kalau ketiak pemasang lampunya agak-agak nampak ketiak bajunya ya. Ya bagaimana lagi, bukannya bermaksud tak sopan kepada teman-teman semuanya. Memang pengambilan videonya dari bawah ya. Oke, kita buka dulu sambungan lampunya seperti ini. Jadi untuk kalian yang pemula itu bisa kalian buka seperti itu ya, agar lebih simpel dan lebih ringan. Oke, kabel yang satunya lagi kita sambungkan. Ingat, lakban selalulah digunakannya, kunci dengan kuat, jangan sampai goyang. Balutlah dengan lakban ataupun asoy. Dan usahakan berilah lakban yang banyak
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di belakangan hari. Sebelahnya kita buat seperti itu juga, sama halnya seperti yang tadi. Ya, setelah selesai penyambungan, maka kita buat dulu ukuran yang akan kita lubang di plafon PVC-nya. Ya, inilah yang nyangkut di plafon PVC ataupun yang masuk ke atasnya nanti ya teman-teman. Itu pinggir itu, bukan pinggir yang lebarnya ya. Jadi di sini pemasangannya seperti lupis. Entah teman-teman tahu ya yang namanya lupis ya. Ya, usahakan buatlah di tengah-tengah ruangan, jangan besar sebelah. Itu memang harus dipikirkan sebelum memasangkan lampu ya. Ya, ini channel bukan harus ditiru teman-teman ya. Saya bukanlah siapa-siapa, saya hanyalah orang pemula yang sama seperti teman-teman semuanya. Jadi pemasangan lampu seperti ini juga saya belajar dari orang. Ya, curi-curi ilmu sedikit lah, gak apa-apa. Oke, pastikan sudah benar-benar di tengah-tengah ruangan dan garislah, buatlah garis. Jadi bukan berarti di pinggir yang lebarnya ya, tidak ada yang masuk ke atas plafon tadi ya, sudah ketemu, sudah nampak ya teman-teman. Usahakan posisi sudah benar dan tepat. Jika sudah, maka dipotong menggunakan gergaji besi. Kalau menggunakan pisau cutter kayaknya kelamaan saya rasa. Nah, di tangan yang memotong itu adalah gergaji besi ya. Jebol ke atasnya, hati-hatilah. Pakai perasaan untuk menjebolnya ya, karena masih sempit. Kasihan pelakunya maksudnya, jangan aneh-aneh pikirannya ya kawan-kawan. Ya, gergajilah sesuai dengan garis dan jangan meleset, sebab kalau meleset nantinya kelebaran. Itu sedikit ya, gampang-gampang susah. Awas jangan sampai memotong plafon keseluruhan ya kawan-kawan. Nanti bermasalah sama yang punya rumah. Oh iya, lampu LED yang saya pakai ini adalah 18 watt ya. 18 watt. Nah, di situ pemotongan tuh harus menggunakan perasaan, tidak boleh diburu-buru. Karena jika terburu-buru, salah sasaran nanti, tidak tepat. Ya, harus dimaklum kamera agak-agak goyang. Ya, namanya juga kita merekam di atas itu juga, di atas ranca ya. Nah, jika sudah terpotong semuanya, maka buanglah potongan tersebut. Nah, di dalam lubang itulah kita akan memasukkan lampu LED-nya nantinya. Itu dirusak tidak apa-apa. Ya, sambungkan kembali kabelnya ke lampu LED-nya. Jadi karena tadi sudah menentukan posisinya dengan benar, maka tidak ragu lagi. Usahakan pertimbangkan terlebih dahulu sebelum memasang. Di mana posisinya, bagaimana cantiknya, bagaimana baiknya.
Oke, naikkan kabel-kabelnya dan masukkan lampunya. Ingat kuku-kuku yang tadi ya, ada semacam kawat tadi. Sap. Kerjaan selesai. Coba lihat dari bawah, sudah benar apa belum. Jika belum benar, maka aturlah kembali posisi. Nah, setelah selesai pekerjaan, kita tinggal mengetes saja lampu saklar ya, dari saklar. Tapi sayangnya saklar belum difungsikan. Cukup sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasana di Kota Tinggi selesai. Sudah perjumpaan kita, di lain waktu kita berjumpa lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.